Di dalam fotografi, itu ada yang dinamakan dengan segitiga exposure. Dan di kelas kali ini, gue mau bahas segitiga exposure yang bagian kedua, yaitu aperture. Apa itu aperture? Gue kasih lihat ya apa itu aperture. Kalian lihat di dalam ini. Nah, pisau-pisau yang di dalam ini itu yang dinamakan dengan aperture. Jangan bingung kalau ada orang bilang pakai aperture besar. Pakai aperture besar itu artinya pakai f yang paling kecil. 1,8, 2,8 itu aperture besar. F8, F22, F16 itu aperture kecil. Aperture besar ini lensa terbuka dengan sempurna. Aperture besar f2,8. Nah, ini aperture kecil ini pakai f8. F16 aperture kecil, F22 aperture kecil. Sekarang udah pada dapat kan apa itu aperture. Jadi aperture itu bukaan atau pisau-pisau yang tadi yang ada di dalam lensa. Next, itu apa dampak aperture terhadap exposure foto. Untuk ngelihatnya, kalian pastiin berada di mode M. Yang akan gue rubah itu F-nya. Dari aperture besar, ini aperture besar ke aperture kecil. Kenapa pakai mode M? Kalau kalian pakai mode yang lain, di saat kalian rubah aperture-nya, maka shutter speed sama ISO akan berubah. Kalau kayak gitu, kalian nggak bisa lihat dampak perubahan aperture terhadap exposure foto. Gue mau foto apa ya? Gue foto ini deh. Kalau kalian lihat aperture yang menggunakan f1,8 atau aperture besar itu kenapa terang? Karena lensanya itu makin terbuka, jadi cahaya yang masuk makin banyak. Itulah yang membuat kenapa f1,8 itu terang dan f11 itu gelap. Coba kalian lihat kenapa f11 itu gelap gambarnya. Nah, ini karena lensanya cuma terbuka segini kecilnya. Kalian bisa bayangkan aperture itu seperti horden jendela. Nah, kalau kalian tutup, berarti nggak ada cahaya yang masuk. Tapi kalau kalian buka sedikit, itu ada sedikit cahaya masuk. Kalau kalian buka hordennya semuanya, maka cahaya masuk makin banyak. Jadi seperti itulah cara kerja aperture, kayak buka horden. Sekarang gue mau kasih lihat ke kalian apa sih dampak perubahan aperture terhadap foto yang dihasilkan. Kita mulai, ini gue punya objek, punya kursi, dan ada daun. Untuk modenya kalian bisa pakai AV atau aperture priority kalau yang di kamera lain. Ganti biar seru, objeknya lensa. Kalau kalian lihat di sini fotonya pakai f1,8 atau pakai bukaan besar, itu yang fokus cuma lensanya doang. Ini tuh yang disebut dengan depth of field. Jadi pakai aperture besar, depth of field-nya itu makin kecil atau ruang tajamnya makin sempit. Jadi yang fokus cuma objek itu aja. Dengan mengecilkan aperture atau menaikkan angka f-nya, gambarnya makin lama itu makin jelas. Depth of field-nya atau ruang tajamnya makin lebar. Jadi yang fokus itu bukan hanya objek itu, tetapi bagian depannya dan bagian belakangnya atau background-nya. Jadi kalau kalian mau buat foto ngeblur itu pakai aperture yang bukannya besar atau angka f-nya kecil. Kalau kalian mau buat foto yang hasilnya tajam dari depan sampai belakang itu kalian pakai aperture kecil atau angka f-nya yang besar. So, kesimpulannya, dengan menggunakan aperture besar atau yang angka f-nya paling kecil, itu gambarnya makin terang karena bukaannya besar, cahaya yang masuk makin banyak, dan memberikan efek blur. Karena dengan menggunakan aperture besar, itu ruang tajamnya makin sempit, yaitu hanya objek itu aja yang di dalam fokus. Begitu pula sebaliknya. Nah, untuk motret orang, motret pemandangan, itu pakai aperture berapa, pakai f berapa, itu tugas kalian untuk cari tahu. Kalau kepingin lihat kelas-kelas yang selanjutnya, jangan lupa ya subscribe, dan salam motret.